Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Ada pun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe, tulen super. Tempe Jawa Tengah, orang abang, orang kemenang. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri, di Australia, Malaysia, Turki, Taiwan, dan lain sebagainya, yang menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan coba menjelaskan ya penyebab tempe gagal ketika dalam proses produksi ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya itu, Kang, kenapa saya membuat tempe kok gagal ya, seperti itu. Banyak pertanyaan seperti itu, dan ketika saya tanya faktornya itu ya hampir masing-masing. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan penyebab tempe gagal produksi ya seperti apa. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Seperti biasa ya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke? Sudah? Terima kasih. Nah, bicara masalah tempe ya, terutama bagi para pemula, teman-teman pemula yang baru mau memulai usaha, atau mungkin yang sudah berjalan beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya, sering banyak keluhan, atau mungkin yang mau belajar membuat tempe itu kadang sering gagal dan sering gagal. Itu wajar ya. Yang namanya belajar itu kalau nggak ada gagalnya itu ya tidak wajar ya. Saya akan mencoba menganalisis dan teman-teman nanti bisa diperhatikan ya, nanti kesalahannya itu di mana. Saya akan mencoba menganalisis penyebab tempe gagal produksi itu. Pertama ya, yang sering saya utarakan dan ini penting dan saya sering sampaikan. Pertama, kunci pertama agar tempe teman-teman itu tidak gagal. Nah, penyebab tempe gagal itu pertama, dalam proses perebusan itu kedelainya tidak matang sempurna ya, tidak matang sempurna. Karena ketika kedelai teman-teman itu tidak matang sempurna atau mungkin setengah matang, itu akan menyebabkan kapang tempe itu tidak bisa menembus ke biji kedelai karena kedelainya itu masih keras ya, sehingga kapang tempe itu akan mati ya. Kapang tempe atau fungi atau apapun itu masalahnya atau jamurnya itu tidak bisa menembus ke kedelai karena kedelai itu masih keras. Itu catat ya. Pertama itu karena dalam proses perebusan itu tidak matang sempurna. Yang kedua ketika proses perendaman ya, yang proses perendaman itu juga bisa menyebabkan tempe teman-teman bisa gagal. Nah, kalau tahap perendaman itu tidak sempurna ya, tidak, pengasamannya itu kurang baik, itu juga akan menyebabkan kapang tempe tidak bisa tumbuh ya, karena pengasaman ini yang akan merangsang tumbuhnya jamur ya. Ya, ibarat teman-teman habis lari-lari berkeringat itu kan asam. Nah, kalau teman-teman tidak mandi ya itu akan berjamur. Nah, itu seperti itu logikanya ya. Jadi ketika kedelainya itu tidak melewati pengasaman yang baik, juga akan mengakibatkan kegagalan dalam pembuatan tempe. Kemudian dalam proses selanjutnya
yang menyebabkan tempe teman-teman gagal itu ketika pemecahan kedelai ya atau pengupasan kulit ari kedelai. Kemarin ada yang tanya, kok tempe saya gagal, kenapa? Nah, saya tanya balik ya, kemudian dia menceritakan katanya kedelainya itu tidak dipecahkan ya. Jelas kan, yang namanya pembuatan tempe kedelai itu wajib dipecahkan atau yang minimal kulit arinya itu dikupas atau ya sekarang udah banyak mesin pengupas kacang kedelai ya, kulit ari kedelai itu harganya ya masing-masing. Nah, karena ketika kedelainya itu masih tertutup oleh kulit ari yang tipis-tipis seperti itu juga akan mengakibatkan kapang tempe juga sulit untuk menembus ke biji kedelai. Nah, yang selanjutnya ya, penyebab selanjutnya kenapa tempe teman-teman itu gagal ketika dalam proses produksi, teman-teman tidak mencampuri ragi pada kedelai. Nah, kok ada seperti itu? Ada, karena kemarin juga ketika teman saya itu membuat tempe, katanya mau belajar buat tempe, ya sudah silakan. Terus ketika saya tanya gimana hasilnya, tempenya gagal, kenapa penyebabnya? Nggak dikasih ragi. Ya sudah, yang namanya membuat tempe ragi itu wajib ya, ragi atau bibit atau bumbu atau apapun itu bahasanya teman-teman, atau biang atau apapun itu wajib dikasih, dicampurkan ke dalam kedelai. Karena kapang tempe itu yang untuk tumbuhnya jamur itu ya dari situ, dari ragi tersebut ya. Yang namanya proses perebusan, perendaman itu hanya untuk perangsangan nantinya tumbuh jamur yang diakibatkan dari ragi tersebut ya. Nah, penyebab selanjutnya itu seperti itu ya, ketika teman-teman membuat tempe yang namanya peragian itu wajib harus dikasih ragi, entah itu ragi yang dari pabrikan atau buat sendiri atau apapun itu, ragi wajib dicampurkan, kalau tidak ya tidak bakalan jadi tempe. Kemudian penyebab selanjutnya, ketika teman-teman pembungkusan, dalam proses pembungkusan itu plastiknya lupa tidak dilubangi, atau mungkin tidak tahu cara membuat tempe, yang penting dibungkus plastik atau apapun itu, lupa ataupun sengaja atau tidak disengaja, itu kalau plastiknya tidak dilubangi, itu kapang tempe atau misi lempung itu juga tidak bisa tumbuh pada biji kedelai. Karena kapang tempe atau misi lempung atau jamur itu bisa tumbuh kalau ada oksigen yang masuk ke dalam ya plastik tersebut. Kalau tertutup rapat, nggak ada oksigen yang masuk, kapang tempe tidak bisa tumbuh ke atau menembus biji kedelai. Nah, yang selanjutnya ketika pada tahap fermentasi. Nah, ketika pada tahap fermentasi yang mungkin yang namanya pemula itu kadang belum tahu, mungkin kalau bisa ya sering tanya-tanya kepada pengrajin tempe yang dekat dengan teman-teman ya. Jadi ketika tahap fermentasi atau mungkin teman-teman itu modelnya ditumbuk atau jajar-jajar di dalam ruangan, kalau yang ditumbuk itu kalau sudah berkeringat, sudah ada tanda-tanda mau tumbuh jamur, dan kalau dipegang itu tempenya panas sekali ya, lebih baik tempenya itu langsung dipisahkan, dibongkar, diler ya, diangin-anginkan. Karena kalau tidak dan itu berlanjut sampai keesokan harinya, saya jamin tempenya itu tidak akan menjadi tempe atau alias gagal, karena terlalu panas kapang tempe juga akan mati ya. Seperti itu ya, penyebab tempe gagal itu ya, urutan dari pertama tahap-tahapan dalam pembuatan tempe itu harus teman-teman kuasai ya. Yang dari proses perebusan, harus kedelainya itu harus matang sempurna, kemudian perendaman, kemudian pemecahan kedelai, kemudian proses peragian dan pencuciannya itu harus baik, dan
Kemudian yang terakhir dalam proses fermentasi itu juga harus baik ya, seperti itu ya. Oke, paham ya? Iya. Nomor 2 ya Pak. Iya Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar kemen. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Silakan like dan komen video ini di bawah. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan lonceng. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, semoga cepat dapat jodoh. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.